Wah wah wah, pelatih Oxford United tiba-tiba bongkar perbedaan supporter Indonesia dan Inggris. Apakah supporter Indonesia bisa dibilang supporter terbaik di dunia? Begini info mengejutkannya. Nah loh, gagal di Piala Asia, Timnas Indonesia Putri ditinggal para pemain diasporanya. Apakah mereka kembali ke negara asalnya? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, pemain Oxford United dikabarkan tertarik dengan Indonesia. Apakah sang pemain bisa dinaturalisasi? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pelatih Oxford United ungkap perbedaan supporter Indonesia dan Inggris. Apa jadinya jika pelatih asal Inggris yang sudah terbiasa dengan atmosfer Stadion Premier League justru dibuat terkesan oleh supporter di Indonesia? Inilah yang terjadi pada Gary Rowett, pelatih Oxford United, yang secara jujur mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer luar biasa yang diciptakan supporter Indonesia saat timnya melawan Liga Indonesia All-Star di ajang Piala Presiden 2025. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Minggu 6 Juli 2025 itu memang menyuguhkan banyak kejutan. Bukan hanya dari segi permainan di atas lapangan, di mana Oxford United tampil dominan dan menang dengan skor mencolok 6-3, tapi juga dari luar lapangan, terutama semangat dan antusiasme penonton. Dalam laga yang notabene masih berstatus pramusim, tercatat lebih dari 41.000 supporter hadir langsung ke stadion. Jumlah ini tentu bukan angka kecil, terlebih bagi tim tamu seperti Oxford United yang baru menjalani laga uji coba. Gary Rowett yang sebelumnya menukangi beberapa tim besar Inggris seperti Birmingham City, tampaknya tidak menyangka akan disambut oleh atmosfer seheboh ini. Dalam keterangannya kepada media, termasuk kepada bolasport.com, ia mengungkapkan bahwa suasana di SUGBK benar-benar berbeda dibandingkan dengan yang biasa ia lihat di Inggris, khususnya saat pertandingan pramusim. Saya rasa kedua negara jelas sama-sama bersemangat soal sepak bola, ujar Rowett membuka pernyataannya. Namun pelatih berusia 51 tahun itu dengan jujur mengakui bahwa ada perbedaan mencolok. Menurutnya di Inggris, pertandingan pramusim seringkali hanya disaksikan oleh penonton dalam jumlah yang sangat terbatas. Banyak fans Inggris menganggap laga pramusim sebagai ajang pemanasan yang tidak terlalu penting. Tapi di Indonesia, semangat para supporter justru membara meski pertandingan belum resmi memasuki musim kompetisi. Hal ini yang membuat Rowett dan anak asuhnya di Oxford United merasa kagum. Rowett juga menyoroti bahwa kehadiran supporter dalam jumlah besar seperti ini tidak hanya menciptakan atmosfer luar biasa, tapi juga memberikan pengalaman unik bagi para pemainnya. Ia menyebut nama-nama seperti Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand, dua pemain Indonesia yang sedang naik daun sebagai daya tarik utama penonton. Selain itu, para pemain Oxford United seperti Placeta juga mendapat sorotan karena mereka tampil di depan publik yang biasanya tidak bisa menyaksikan mereka secara langsung. Atmosfer pertandingan yang semarak, lengkap dengan lagu kebangsaan, kembang api, dan antusiasme tak henti dari tribun, memberikan kesan mendalam bagi Rowett. Ia bahkan menyebut bahwa laga ini akan menjadi pengalaman berkesan bagi seluruh skuad Oxford United. Menurutnya, suasana seperti ini jarang ditemukan, bahkan di kompetisi domestik Inggris sekalipun. Apa yang disampaikan Rowett tentu menjadi pengingat betapa besar potensi dan kekuatan supporter Indonesia. Meski terkadang mendapat stigma negatif karena ulah segelintir oknum, kenyataannya dukungan supporter tanah air mampu menciptakan atmosfer yang mampu membuat pelatih dan pemain asing terkesima. Ini adalah modal besar bagi kemajuan sepak bola nasional. Lantas, bagaimana menurut kalian para penonton? Apakah kalian bangga dengan pujian yang diberikan oleh pelatih Oxford United? Apakah ini menjadi bukti bahwa supporter Indonesia sudah layak disandingkan dengan fanatisme supporter Eropa? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Jangan lupa like, share, dan sebarkan semangat positif ini agar dunia tahu bahwa Indonesia punya supporter yang luar biasa. Beberapa pemain diaspora sudah dapat klub baru. Kabar baik datang dari dunia sepak bola Indonesia, khususnya dari para pemain diaspora Timnas Indonesia. Setelah sempat menganggur dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar, dua nama besar yang sebelumnya belum memiliki klub akhirnya mendapatkan tempat baru untuk berkarir. Ini tentu menjadi angin segar bagi pecinta Timnas, karena pemain-pemain andalan ini akan kembali mendapatkan menit bermain reguler dan menjaga kondisi terbaik mereka. Nama pertama yang resmi mendapatkan klub baru adalah Saine Patinama. Bek kiri berdarah Maluku ini telah diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Buriram United, salah satu tim raksasa Liga Thailand. Kabar ini dikonfirmasi langsung melalui akun Instagram resmi klub pada hari Senin 7 Juli 2025. Saine didatangkan usai kontraknya tidak diperpanjang oleh KAS Open, klub Belgia yang sempat dibelanya. Kini ia diproyeksikan untuk mengisi slot back kiri sekaligus slot pemain asing asal Asia Tenggara di skuad Buriram. Langkah ini sangat positif, sebab Buriram adalah klub dengan atmosfer kompetitif tinggi yang tentu akan mengasah ketajaman dan pengalaman Saine Patinama. Selain Saine, nama lain yang juga mendapatkan klub baru adalah Jordi Amat. Bek naturalisasi yang dikenal dengan kepemimpinan dan pengalaman internasionalnya ini resmi bergabung dengan Persija Jakarta, tim besar Liga 1 Indonesia. Jordi yang kini berusia 33 tahun menandatangani kontrak berdurasi 2 musim dengan Macan Kemayoran. Sebelumnya Jordi merupakan bagian dari tim Johor Darul Takzim, raksasa Liga Malaysia. Kembalinya Jordi ke Indonesia tentu menjadi magnet tersendiri, mengingat Persija saat ini tengah membangun skuad solid dengan ambisi besar di kompetisi domestik dan Asia. Meski demikian, kabar gembira ini belum sepenuhnya lengkap. Masih ada 4 pemain diaspora Timnas Indonesia lainnya yang hingga saat ini belum memiliki klub. Salah satunya adalah Rafael Struijk. Penyerang muda ini tengah menjadi rebutan 2 klub Liga 1, yakni Persija Jakarta dan Dewa United. Sebelumnya, Struijk membela Brisbane Roar di Liga Australia dan penampilannya cukup menyita perhatian. Kepindahannya ke salah satu klub Liga 1 bisa menjadi keuntungan besar, tak hanya untuk sang pemain, tetapi juga untuk kualitas kompetisi lokal. Nama berikutnya adalah Nathan Chu Aon. Bek kiri yang baru saja dilepas oleh Swansea City ini dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan sejumlah klub di Liga Belanda. Salah satu yang disebut-sebut tertarik adalah Telstar, klub yang baru saja promosi ke Eredivisie. Jika negosiasi berjalan lancar, Nathan bisa kembali ke atmosfer sepak bola Belanda yang sudah tak asing baginya. Selanjutnya ada Tom Haye. Gelandang berusia 30 tahun ini disebut-sebut tengah dalam radar Persija Jakarta, namun juga dilirik oleh 2 klub Eredivisie, yaitu FC Groningen dan Fortuna Sittard. Dengan kualitas dan pengalamannya, Tom diyakini bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi tim manapun yang berhasil mengamankan jasanya. Pemain terakhir yang masih belum mendapatkan klub adalah Justin Hubner. Bek muda ini baru saja dilepas oleh Wolverhampton Wanderers. Hingga saat ini belum ada rumor pasti terkait masa depannya. Namun usianya yang masih 21 tahun membuat banyak pihak optimis bahwa ia akan segera menemukan tempat baru untuk mengembangkan karirnya. Dengan perkembangan ini, harapan besar tentu ada pada para pemain diaspora untuk segera menemukan klub yang tepat. Semakin banyak dari mereka yang aktif bermain di level tinggi, maka semakin besar pula kontribusi yang bisa mereka berikan untuk Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah Saine dan Jordi akan bersinar di klub barunya? Dan siapa di antara 4 pemain lainnya yang paling kalian harapkan segera dapat klub? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gagal ke Piala Asia, Timnas Indonesia Putri ditinggal pemain diaspora. Kabar mengecewakan datang dari Timnas Wanita Indonesia yang dipastikan gagal lolos ke Piala Asia Wanita 2026. Meski demikian, pelatih kepala Satoru Mochizuki tidak ingin larut dalam kekecewaan.
Justru ia langsung mengusung misi baru untuk mengembalikan semangat para pemainnya dalam menghadapi turnamen-turnamen yang akan datang. Fokus kini diarahkan pada Piala AFF Wanita 2025 yang akan digelar di Vietnam pada 6 hingga 19 Agustus mendatang. Turnamen ini menjadi momentum penting untuk bangkit sekaligus membuktikan bahwa Indonesia masih punya semangat juang tinggi di kancah sepak bola wanita Asia Tenggara. Dalam persiapan menuju Piala AFF Wanita, pelatih asal Jepang tersebut mengungkapkan kenyataan yang cukup mengejutkan. Timnas Indonesia Putri tidak akan diperkuat oleh para pemain diaspora. Namun kepergian para pemain diaspora bukan disebabkan oleh rasa kecewa, apalagi karena konflik internal dengan PSSI atau tim pelatih. Tidak ada drama, tidak ada polemik. Alasan utamanya sangat sederhana, kompetisi domestik di negara asal para pemain diaspora tersebut sedang bergulir. Hal ini membuat mereka tidak bisa meninggalkan klub masing-masing untuk memperkuat timnas di ajang Piala AFF yang bukan masuk dalam kalender resmi FIFA. Mochizuki pun dengan tenang menyikapi situasi ini. Ia mengerti betul pentingnya komitmen para pemain terhadap klub masing-masing, apalagi jika mereka bermain di liga-liga top luar negeri yang menuntut profesionalisme tinggi. Meski kehilangan kekuatan dari sisi pengalaman internasional, sang pelatih tetap percaya diri dengan skuad yang tersedia. Ia menyebut beberapa nama pemain lokal yang punya kualitas teknik mumpuni seperti Syafa Imut, Helsyah Maisyaroh, dan Reva Octaviani. Ketiganya dinilai memiliki potensi besar dan siap mengemban tanggung jawab untuk membawa nama Indonesia di level regional. Sekarang kita berjuang ke arah sana, jadi kita lagi memikirkan bagaimana caranya untuk menang, ujar Mochizuki. Bagi pelatih berusia matang ini, menang dan menjadi juara adalah target yang tidak bisa ditawar. Bahkan ia tak ragu menekankan bahwa semangat tersebut harus tertanam dalam setiap pemain yang mengenakan seragam Garuda Pertiwi. Meski Indonesia saat ini belum dianggap sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara, potensi untuk bangkit dan naik level selalu ada. Dalam persiapannya, Mochizuki pun menilai pentingnya pertandingan-pertandingan melawan tim kuat seperti Thailand, Myanmar, maupun Vietnam. Ia sadar bahwa untuk bisa lolos ke Piala Asia dan bersaing di sana, timnas putri harus terbiasa menghadapi tekanan dari lawan-lawan berat. Menghindar bukan pilihan. Justru semakin sering menghadapi tim-tim kuat, semakin besar peluang Indonesia untuk berkembang dan memperkuat mental bertanding. Situasi ini bisa menjadi refleksi bahwa proses membangun timnas wanita tidak bisa instan. Diperlukan perencanaan matang, konsistensi, serta dukungan penuh dari seluruh elemen, mulai dari federasi hingga supporter. Ketiadaan pemain diaspora memang jadi ujian, tapi juga kesempatan emas bagi para pemain lokal untuk unjuk gigi. Jika mampu tampil maksimal di Vietnam nanti, bukan tidak mungkin nama-nama seperti Syafa, Reva, dan Helsyah akan menjadi tulang punggung baru timnas putri ke depannya. Lalu, bagaimana menurut kalian para penonton? Apakah absennya pemain diaspora akan mengurangi kekuatan timnas putri? Ataukah justru ini saatnya menunjukkan bahwa pemain lokal pun layak dipercaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus Garuda Pertiwi untuk terbang lebih tinggi. Pemain Oxford United dikabarkan tertarik dengan Indonesia. Jagat sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh oleh kejadian yang benar-benar di luar dugaan. Kali ini bukan soal hasil pertandingan ataupun rumor transfer pemain tanah air, melainkan datang dari klub Inggris Oxford United. Sosok yang jadi perbincangan hangat adalah gelandang asal Belgia, Brian de Keersmaeker, yang tiba-tiba ketahuan mengikuti akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Tindakan sederhana ini justru memunculkan berbagai spekulasi, bahkan tidak sedikit yang menyangka bahwa pemain berusia 25 tahun itu sedang memberi sinyal ingin dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kabar ini langsung menyebar luas dan menjadi topik diskusi hangat di kalangan penggemar Garuda. Apalagi de Keersmaeker saat ini bermain satu klub dengan dua pemain timnas Indonesia, yakni Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni, di Oxford United yang berkompetisi di EFL Championship, kasta kedua Liga Inggris.
Publik tentu tidak bisa menyalahkan bila banyak yang kemudian berspekulasi bahwa interaksi ini merupakan langkah awal dari proses naturalisasi sebagaimana pernah terjadi pada beberapa pemain diaspora sebelumnya. Namun, kenyataan sebenarnya tidak sesederhana itu. Meski memang mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia, tidak ada bukti konkret bahwa Brian memiliki darah keturunan Indonesia. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI, baik dari Ketua Umum Erick Thohir maupun anggota Exco, yang menyebutkan bahwa Brian masuk dalam daftar target naturalisasi. Bahkan dari sisi sang pemain sendiri, belum ada pernyataan yang menyebutkan keinginan untuk memperkuat Garuda. Jadi, bisa dipastikan bahwa rumor naturalisasi ini masih sebatas asumsi publik belaka. Banyak penggemar yang berharap bahwa spekulasi ini benar adanya. Dengan kapasitas Brian sebagai gelandang bertahan yang cukup tangguh dan berpengalaman di Liga Eropa, kehadirannya diyakini bisa memperkuat lini tengah Timnas Indonesia. Terlebih lagi, ia sudah menunjukkan performa menjanjikan di Oxford United, mencetak 1 gol dari 3 penampilannya awal musim ini. Namun sebagaimana ditegaskan PSSI berkali-kali, naturalisasi tidak akan dilakukan sembarangan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Indonesia dan benar-benar siap membela merah putih yang akan diproses. Menilik perjalanan karier Dekker Schmeichel, ia memang bukan pemain sembarangan. Ia pernah mencicipi atmosfer Eredivisie bersama Heracles Almelo dan juga menunjukkan performa konsisten di Eerste Divisie Belanda bersama FC Eindhoven. Kini di Oxford United, ia menjadi bagian dari proyek jangka panjang klub yang ingin menembus Premier League. Tak mengherankan jika interaksinya dengan Timnas Indonesia langsung disorot tajam. Apalagi publik Indonesia memang dikenal sangat fanatik, bahkan sampai hal sekecil follow akun pun bisa jadi bahan pembicaraan nasional. Namun bisa jadi Brian Dekker Schmeichel hanya menunjukkan rasa tertarik atau simpati terhadap Indonesia, mengingat ia kini bermain bersama 2 pemain Indonesia yang cukup populer. Mungkin juga ia sekadar ingin mengenal lebih dekat budaya sepak bola Asia Tenggara. Apapun alasannya, perlu disadari bahwa ketertarikan di media sosial belum tentu berujung pada keputusan besar seperti naturalisasi. Lalu, bagaimana menurut kalian para pecinta Timnas? Apakah kalian juga ikut berharap Brian benar-benar memiliki darah Indonesia? Ataukah menurut kalian ini hanyalah bentuk interaksi biasa yang tak perlu dibesar-besarkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bagikan informasi ini agar makin banyak yang ikut berdiskusi. Ole Romenyi merasa aneh main di GBK tanpa jersey Timnas Indonesia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK seharusnya menjadi momen istimewa bagi siapapun yang berkarier di dunia sepak bola. Terlebih lagi bagi seorang pemain yang pernah dan masih berharap membela tim nasional Indonesia. Namun pengalaman tersebut justru meninggalkan rasa janggal di benak striker Oxford United, Ole Romenyi. Dalam laga perdananya di grup A Piala Presiden 2025, Romenyi tampil bukan sebagai bagian dari skuad Garuda, melainkan mengenakan seragam klub asal Inggris. Situasi ini menimbulkan perasaan yang tak biasa bagi pemain kelahiran Belanda yang kini memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Romenyi, yang tampil sebagai starter dalam laga melawan Liga Indonesia All Stars pada Minggu malam 6 Juli 2025, mengaku ada perasaan aneh yang menghampiri saat menjejakkan kaki di lapangan hijau GBK. Biasanya stadion megah tersebut ia sambut dengan balutan jersey merah Timnas Indonesia, penuh semangat nasionalisme dan harapan dari jutaan supporter. Namun kali ini ia mengenakan warna yang berbeda, bermain sebagai bagian dari Oxford United yang tampil mengesankan dengan kemenangan telak 6-3 atas tim All Stars Liga Indonesia. Meski begitu, Romenyi tetap menunjukkan profesionalismenya, bermain lepas dan menikmati setiap momen di atas lapangan. Saya biasanya mengenakan kaos merah dan bermain untuk tim nasional saya. Tapi sekarang saya juga senang bisa bermain bersama teman-teman saya di Oxford United, ujar Romenyi usai laga. Kalimat itu menyiratkan betapa besar makna jersey merah bagi dirinya. Bukan sekadar seragam, melainkan simbol identitas, kebanggaan, dan keterikatan dengan tanah air.
Oleh karena itu wajar jika kali ini ia merasa sedikit kehilangan sesuatu meskipun secara teknis dirinya tetap bermain di stadion yang sama dan di hadapan supporter yang penuh antusiasme. Suasana di SUGBK malam itu memang luar biasa. Supporter yang memenuhi stadion memberikan atmosfer yang begitu khas semarak, emosional, dan penuh semangat. Bagi Romeni, hal ini menjadi penghibur sekaligus pengingat akan betapa spesialnya kesempatan membela timnas Indonesia. Ia pun tak menampik bahwa keinginannya untuk kembali mengenakan jersey merah tetap membara. Meskipun saat ini fokus utamanya adalah memperkuat posisi di klub, namun cita-cita membela merah putih di ajang internasional masih menjadi bagian dari impiannya. Saya sangat menikmatinya. Itu pertandingan yang bagus. Senang bisa bertemu dengan semua penggemar dan orang-orang lagi, ucap ex-pemain FC Utrecht tersebut. Sebuah pernyataan yang membuktikan bahwa cinta Romeni terhadap Indonesia bukan sekadar formalitas, melainkan sesuatu yang tumbuh secara emosional. Ia mungkin tampil di GBK bukan dengan seragam tim nasional, tapi hatinya tetap tertaut pada warna merah yang selama ini melekat di dadanya sebagai simbol nasionalisme. Momen ini juga menjadi refleksi bahwa proses naturalisasi pemain bukan hanya tentang memperkuat tim secara teknis, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan keterikatan budaya. Ole Romeni adalah contoh nyata bagaimana seorang pemain bisa memiliki dualitas peran sebagai profesional di level klub dan sebagai patriot di level negara. Kini publik Indonesia tinggal menantikan momen berikutnya kapan Romeni kembali mengenakan jersey merah, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai bagian dari pasukan Garuda. Bagaimana menurut kalian, sobat sepak bola? Apakah kalian rindu melihat Ole Romeni kembali berseragam timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah semangat bagi para pemain yang berjuang di lapangan hijau. Ada yang berbeda dari Marcelino Ferdinand saat tampil bersama Oxford United. Ada yang berbeda dari Marcelino Ferdinand saat tampil membela Oxford United dalam laga perdana Grup A Piala Presiden 2025. Sosok yang selama ini dikenal penuh semangat dan berani saat berseragam timnas Indonesia, justru tampil lebih tenang dan berhati-hati ketika berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu malam 6 Juli 2025. Pertandingan tersebut mempertemukan tim Liga Indonesia All Stars melawan klub Inggris Oxford United yang akhirnya dimenangkan oleh tim tamu dengan skor mencolok 6 gol berbanding 3. Marcelino tidak turun sejak menit awal. Ia baru masuk di babak kedua, tepatnya menit ke-46. Meski hanya bermain selama satu babak, kehadiran mantan pemain Persebaya Surabaya itu tetap menyita perhatian, terutama karena ekspektasi yang tinggi dari para pendukungnya di tanah air. Namun performanya malam itu membuat banyak orang bertanya-tanya, termasuk pelatih Liga Indonesia All Stars, Rahmat Darmawan. Dalam komentarnya usai laga, Rahmat menyebut bahwa Marcelino tidak tampil seperti biasanya. Ia menilai pemain muda berbakat tersebut tampil lebih aman dan tidak menunjukkan agresivitas yang biasa ia tunjukkan ketika bermain untuk timnas Indonesia. Marcelino turun di babak kedua dan tidak seperti saat dia bermain dengan timnas Indonesia, ungkap Rahmat. Sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan mengingat Marcelino selama ini dikenal sebagai sosok yang penuh percaya diri dan tak segan menantang lawan di atas lapangan. Penilaian tersebut bukan tanpa dasar. Dalam laga melawan Liga Indonesia All Stars, Marcelino memang tidak mencetak gol maupun memberikan assist. Ia sempat mendapatkan peluang emas di kotak penalti dan mengancam gawang Reza Arya, namun tendangannya masih bisa digagalkan. Secara keseluruhan, ia bermain lebih ke sektor kiri dan terlihat menghindari duel berisiko. Sesuatu yang sangat berbeda dari gaya bermainnya saat membela merah putih, di mana ia tak ragu untuk menusuk ke jantung pertahanan lawan atau melakukan tusukan tajam dari lini tengah. Meski demikian, Rahmat Darmawan tetap memberikan apresiasi atas penampilan Marcelino. Ia menilai pemain berusia 20 tahun itu tampil cukup rapi dan minim kesalahan. Secara keseluruhan, Marcelino tidak banyak membuat kesalahan hari ini walaupun tidak seperti biasanya, ujar pelatih yang pernah menangani timnas Indonesia itu. Artinya meski tampil lebih berhati-hati, Marcelino tetap mampu menjaga kualitas permainan dan berkontribusi dalam struktur tim.
Perbedaan gaya bermain Marcelino ini tentu memunculkan beragam spekulasi. Bisa jadi ia masih dalam proses adaptasi dengan sistem permainan Oxford United. Atau mungkin ia merasa tekanan yang berbeda saat membela klub luar negeri dibanding ketika mengenakan jersey timnas. Apapun itu, perubahan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus perhatian bagi publik sepak bola Indonesia yang selama ini menjadikan Marcelino sebagai salah satu bintang masa depan Garuda. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah penampilan Marcelino yang lebih hati-hati di laga ini menjadi pertanda bahwa ia mulai berkembang menjadi pemain yang lebih dewasa dalam mengambil keputusan? Atau justru kalian rindu melihat Marcelino yang bermain penuh keberanian seperti saat bersama timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari diskusikan bersama.